wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat. Malimudo juga minta doanya, semoga saya dan keluarga saya dalam keadaan sehat walafiat, zahir ataupun batin. Kita tahu bahwa hari ini banyak sekali berseliweran atau berkeliaran, nggak enak ya? Kira-kira? Bermunculan gitu. Banyak sekali muncul berita-berita hoax, banyak sekali muncul berita-berita bohong yang bertebaran gitu ya. Bertebaran di media-media sosial. Baik di Facebook, di Instagram, di Twitter. Ternyata menyebarkan berita hoax ini bukan hanya hari ini terdampak atau terjangkit bagi kalangan orang-orang biasa saja. Bahkan yang katanya ustadz juga terjangkit dengan penyakit menyebarkan berita hoax ini. Yang lebih parah lagi ketika berita bohong ini disampaikan dan melandaskan berita bohong itu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas bahaya, karena di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa atau siapa saja, nggak peduli mau ustadz, mau tukang cendol, mau tukang becak, mau katanya ulama sekalipun, menurut mereka ulama lah gitu, berdusta atas nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menyiapkan tempatnya daripada api neraka. Artinya dari hadis ini jelas bahwa seseorang tidak boleh berdusta atas nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahaya yang paling besar jika seseorang berdusta membawa nama Nabi bahwa itu dari Nabi padahal nggak ada dari Nabi. Apa balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia siapkan tempatnya daripada api neraka. Ini bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang dai atau ada seorang ustadz yang sangat dibangga-banggakan sih dari kelompok mereka. Pernah tadi saya ditanya, tadi saya dikirimin video, kemudian ditanya tentang video ustadz tersebut, di mana pada video tersebut dikatakan bahwa hukum daripada menghisap tembakau atau rokok itu hukumnya haram. Bahkan yang lebih parah lagi, dia katakan bahwa rokok itu berasal daripada kencingnya iblis melalui hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita tahu tadi bahwa betapa besarnya dosa orang yang berbohong membawa-bawa nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia katakan bahwa rokok itu adalah kencing iblis melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apakah benar bahwa rokok itu adalah kencing iblis? Dan apakah benar itu berlandaskan daripada hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata setelah kita cross check, setelah kita lihat bagaimana penyampaian ulama, diantaranya apabila kita lihat di dalam kitab Bughiyatul Mursyidin, dikatakan bahwa rokok ini adalah perkara yang baru, yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW, atau tembakau ini adalah perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak ada di zaman para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Adanya tembakau atau rokok ini baru ada, dijelaskan di dalam kitab tersebut, baru ada sejak tahun 1000-an, tahun 1000 ke atas baru ada masalah rokok ini. Artinya jelas bahwa apabila siapa saja orang yang berbicara tentang rokok dan membawa-bawa nama Rasulullah SAW atau mengkaitkannya dengan
sabdanya Rasulullah SAW, jelas hadis itu palsu, jelas hadis itu ditolak, dan tidak ada satupun hadis yang berbicara tentang keharaman rokok. Jadi jelas ya bahwa dai tersebut berbohong atau menyebarkan berita hoax yang dia landaskan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang sudah sering sih dia menyampaikan berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Nah, lantas bagaimana sebenarnya tentang hukum rokok ini? Setelah tadi kita jelaskan di dalam kitab Bughyah bahwa rokok ini adalah perkara yang baru yang belum pernah ada di zaman Rasulullah dan belum pernah ada di zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, ulama yang mengharamkan rokok ini adalah pendapat yang dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa rokok itu haram. Tetapi tidak ada jadi masalah karena ini ikhtilaf para ulama, perbedaan para ulama. Jikalau ada orang yang mengharamkan rokok, ada ulama yang mengharamkannya. Tetapi jangan sampai membawa-bawa hadis atau nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharamkan rokok, karena jelas bahwa rokok atau hadis tentang rokok tidak pernah ada disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwa rokok itu hukumnya makruh. Artinya orang yang merokok, orang yang menghisap rokok tidak mendapatkan dosa karena hukumnya makruh. Tidak sampai kepada haram, tidak mendapatkan dosa. Tetapi apabila memang dia sudah biasa merokok, kemudian dia tinggalkan rokok, ya, dia hindari rokok, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini menurut pendapat yang mengatakan makruh. Tetapi ada juga ulama kita yang mengatakan bahwa hukum rokok itu adalah mubah, adalah boleh. Di antara yang mengatakan hukum rokok itu adalah mubah atau boleh adalah Muallim Syafi'i, seorang ulama Betawi di Jakarta, di DKI Jakarta, yang kita tahu dengan keluasan ilmunya, keluasan ilmu beliau, ya. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa merokok itu hukumnya mubah, merokok itu hukumnya boleh, tidak sampai kepada makruh, apalagi sampai kepada haram. Jadi jelas tentang ikhtilaf bainal ulama ini, tentang perbedaan di antara ulama ini, bahwa ulama yang mengatakan haram ada, tapi tidak membawa-bawa nama Nabi. Yang fatal itu ketika dia menyebarkan berita hoax, membawa-bawa nama Nabi. Yang kedua ada yang mengatakan makruh, dan yang ketiga ada yang mengatakan boleh. Malimudo, pilih yang mana? Saya secara pribadi menganggap, daripada guru-guru saya menganggap bahwa hukum rokok itu bagi saya memilih pendapat yang makruh, tidak sampai haram. Tapi saya tidak merokok dan tidak pernah merokok. Tapi gini-gini saya sering membela perokok, sering membela orang yang merokok, ya. Apalagi kalau santri-santri, ya, atau ustadz-ustadz yang biasa merokok, itu sering saya bela bahwa ada pendapat yang mengatakan merokok itu mubah. Sahabat Malimudo, jangan lupa ngopi supaya tidak hobi menyebarkan berita hoax. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok ini tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum, lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot WC-nya? Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau.